hampir dapat dipastikan bahwa mungkin ya sahabat semua, ini mungkin saya tidak ajarkan lagi ya, semua kita sudah tahu ya cara membuat ini, gampang sekali ya. Pertama, syarat hidup dari bakteri itu dia ada protein. Nah, protein itu kita ambil dari telur. Jadi nanti kita akan coba buat banyak aja ya. Saya buat ini sekitar ini lebih kurang 10 liter ya. Nah, jadi pertama kita telur. Ya, telur tinggal kita pecahkan saja ya. Jadi karena ini agak kecil, saya buat 4 aja. Kalau untuk isi 10 liter cukuplah 4 ini ya. Udah aja. Nah, kemudian apa lagi? Syarat hidup yang kedua, dia butuh mineral yang memiliki nutrisi. Nah, kebetulan itu ada di petsin ini ya. Petsin ini termasuk adalah mineral yang memiliki nutrisi di sini. Ini biasanya dibuat dari apa ini ya? Dari rumput laut ini. Oke, ini ya mereknya terserah aja ya, enggak masalah ya. Yang penting adalah mesin. Ada makanan. Ya, agar dia punya apa sih itu mineral dan nutrisi. Nah, ini cukup kita kasih 2 sendok saja. Sebenarnya dalam dunia organik ini sebenarnya takaran-takaran seperti ini tidak harus saklek sekali ya. Makin banyak kita kasih sebenarnya makin bagus ya. Tambah sedikit lagi lah. Tapi lebih kurang 2 sendok ya dari itu. Tapaskan aja 2 sendok. Wah, teman-teman. Iya, memang betul jawab pertanyaan tadi ya. Kelebihan apa-apalah. Oke. Nah, kita tinggal aduk ini saja ya. Ini sebenarnya udah cukup ya. Nah, kemudian syarat hidup yang lain itu dia kalau bisa ada nutrisi non mineral. Nah, jadi di sini ada air jakaba ya. Nah, kemudian di sini untuk dia bisa hidup itu adalah dia itu ada air ya. Jadi air ini memang apa? Air ini kita ambil dari air, jangan air pump ya. Karena air pump itu ada klorin, ada koporit yang tidak mungkin bisa membunuh bakteri-bakteri ini ya. Tapi sebaiknya itu adalah kita ambil dari air kolam ikan ya. Ini tadi saya ambil dari kolam ikan nila saya ya, yang saya masukkan ini. Tapi kalau saya tidak ada air kolam ikan pun tidak masalah, bisa ambil air hujan atau air sumur sekalipun tidak masalah ya. Ini bisa apa saja. Jadi tinggal kita masukkan saja air ini ke sini. Seperti ini tekarannya untuk 10 liter ya. Nah, untuk nutrisinya kelebihannya itu mungkin saya tambah air jakaba di sini ya. Jadi biasanya kalau air jakaba bakal lebih cepat ya. Masukkan saja air jakaba yang cukup di sini. Ini jakaba masih ada ini. Kurang airnya ya. Ini udah mulai panas ya, sudah apa? Kebetulan ini hari Jumat ya, jadi itu ada ngaji di masjid ya. Ntar lagi kita akan berangkat ke masjid, kita tambah saja air sedikit biasa saja. Ini air sumur ya. Saya di sini tidak menggunakan air pump ya, karena memang susah kalau pump di Jakarta ini kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Makanya kita walaupun punya air pump sendiri pun kita tetap harus punya air sumur galian ya.
Jadi sebenarnya manfaat dari pupuk bakteri fotosintesis ini adalah besar sekali ya. Kalau kita inginkan bahwa pertumbuhan tanaman kita ini maksimal, ya memang kita harus rutin ya menyemprotkan itu ke daun, menspraykannya di daun tanaman kita ya. Nah tadi ini mesin ya, sudah saya aduk-aduk tadi ya. Ada protein, sini ada mineral ya. Udah, ini kita masukkan saja ke dalam. Ini saja. Udah, ini kurang air, nanti kita tambah saja. Nah, tapi yang paling penting adalah teman-teman itu harus punya bakterinya ya. Nah, jadi kalau teman-teman tidak punya bakteri, memang ini saja bisa ditaruh di panas matahari, bisa dia akan kita dapatkan, tapi kemungkinan itu kecil ya. Bisa dapat, bisa enggak. Ya sama dengan cakaba juga, yaitu jelas bakteri keberuntungan abadi juga. Jamur. Ya, atau jamur keberuntungan abadi kalau di Jakaba ya. Kalau ini artinya bahwa kalau kita tidak menggunakan bakterinya yang sudah ada, maka kita sama dengan konsep Jakaba itu. Makanya kita harus berikan bakterinya juga. Bakteri yang sudah ada ya ke dalam ini. Starter. Ya, untuk starternya. Makanya teman-teman perlu memiliki starter ini. Nah, jadi sebenarnya di online sudah banyak sih menjual ini, teman-teman. Harganya juga udah mahal ya. Maka bagus menurut saya ya dibeli saja kalau nggak punya starter. Kalau ingin dapatkan ini, tapi nanti ini pun nanti kalau sudah jadi 1 minggu atau 2 minggu lagi, ini pun juga akan bisa dijadikan starter. Bisa teman-teman juga kontak itu admin kami untuk bisa dapatkannya. Jadi tambahkannya sebenarnya tidak harus banyak ya. Tapi untuk mempercepat prosesnya kita ambilkan gas sekitar setengah liter aja ya, atau 1/4 liter aja udah cukup itu. Ini kita stok lagi nanti untuk kita buat baru lagi ya. Nanti airnya kita tambah saja untuk penuhkan aja agar bakterinya jadi ya. Nah, setelah itu yang kita lakukan ya, kita tinggal itu aja. Tinggal menaruhkannya di terik matahari seperti ini, biarkan saja, ditutup ya, tutup di atas ini, nanti ditutup pakai karet. Nah, usahakan sekali sehari dibuka karena akan keluar gas ya dari dalam ini. Tapi kalau seandainya ingin tidak repot, tutup dengan plastik ini, kemudian kasih karet, kemudian cari jarum yang kecil, tinggal lubangin saja ini di sini, tek, ya udah, teman-teman tidak repot-repot lagi. Tinggal nunggu saja dia itu menjadi berwarna di sini. Nah, cuma kelebihan dari bakteri fotosintesis ini, dia itu memiliki pigmen ya. Nah, ini hebatnya dia. Kalau seandainya kita bakteri lain ya seperti Lactobacillus ya, Lactobacillus itu sama sekali tidak punya pigmen ya. Jadi sehingga kita tidak tahu apakah bakteri itu sudah jadi atau belum ya. Nah, tapi kalau yang untuk bakteri fotosintetik ini, dia memiliki pigmen, kita tahu dia sudah jadi atau enggaknya. Karena apa? Karena pigmen yang ada di bakteri fotosintesis ini ada 3 ya. Pertama itu adalah warna merah, yang kedua itu ada warna hijau, yang kedua itu adalah warna yang agak kecoklatan gitu ya. Jadi ada 3 ya. Jadi ada 3 warna ini. Jadi kalau seandainya ini tidak memerah menjadi hijau, itu sebenarnya sudah jadi bakteri ya. Atau dia tidak menjadi merah tapi jadi coklat, itu pun juga jadi sudah bakteri itu sudah berkembang ya. Jadi jangan langsung dibuat kesimpulan kalau seandainya bakterinya itu tidak merah seperti ini, kita anggap proses pembuatan bakteri fotosintesis kita itu adalah gagal ya. Kenapa? Karena pigmen dari bakteri itu bisa berbeda satu sama lain. Tapi biasanya ketika kita memancingnya dengan warna merah, pigmen merah, maka hampir dapat dipastikan bahwa bakteri fotosintesis yang akan kita kembangkan itu biasanya juga berwarna merah ya. Nah, mungkin demikian saja teman-teman semua. Oh ya, satu lagi yang untuk aplikasi ya. Nah, untuk aplikasi nanti, kalau biasanya banyak itu di spray ya, di spray. Di spray itu adalah perbandingan itu adalah 1:10 sebenarnya bagusnya ya. Jadi artinya 10 mili 1 liter. 10 mili dari 10 mili dari
10 mili itu sebesar lebih kurang ya 1 sendok inilah ya. 1 sendok ini itu per lebih kurang ya 2 liter air atau 10 liter air. 2 liter air lah untuk amannya. Tapi nanti lihat perkembangan. Kalau seandainya nanti efeknya itu tidak begitu besar, maka kita bisa tambah dari jumlah bakterinya ini. Makanya kita gunakan yang sedikit dulu, kemudian baru kita bertahap memberikan yang dosis yang lebih tinggi lagi ya. Jadi intinya itu. Nah, tapi sebagian dari teman-teman juga sudah sering juga memberikan kocor ya. Nah, kalau kocor itu bisa lebih banyak ya. Lebih banyak. Jadi bisa 1:10 ya. Jadi 1 liter ini bisa dengan 10 liter air biasa ya. Nah, mungkin demikian saja teman-teman semua. Nanti kita akan juga review nanti hasilnya ini seperti apa dan berapa lama nanti akan berubah menjadi pigmen merah, hijau atau ungu ya, atau ungu seperti ini ya. Nanti kita akan nanti akan saya bawa ke atas ini karena di atas lebih di lantai 3 lebih panas ya dari sini ya. Mungkin kita akan tunggu, biasanya ada sampai 2 minggu biasanya sudah berubah warna ini. Mungkin demikian saja teman-teman semua, mungkin bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua dan tetap menjalankan pertanian organik ya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hormon ZPT yang lengkap ya. Kalau kita tahu bahwa dan hormon ZPT itu kan ada auksin, kemudian sitokinin. Ini kulitnya ini akan kita ekstrak untuk menjadi hormon. Kenapa? Karena dalam jeruk dia memiliki